komoditinya dengan akhiran 0,4, Sri Rahayu 0,15, Amalia Ramadhani dengan akhiran indeks 035, Palito Ramadhani kosong 23. Kami akan menjelaskan tentang materi cahaya dan optik. Optik yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dispersi cahaya, yang kedua penggabungan warna. Yang ketiga ada pembentukan bayangan. Selamat menyaksikan. Baik, di unit 4 ini ada cahaya dan optik. Nah, pada kegiatan pertama ada dispersi cahaya. Sebelum kita melakukan praktek sederhana tentang dispersi cahaya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu cahaya dan dispersi cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk ilmu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan energi yang dapat dilihat oleh mata. Sedangkan dispersi cahaya adalah proses pembiasan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Dispersi sinar-sinar yang dapat diuraikan atas beberapa komponen warna disebut sinar polikromatik, yaitu contoh sinar putih. Nah, dan sinar-sinar yang tidak dapat diuraikan lagi atas komponen-komponen warna disebut sinar monokromatik atau sinar tunggal. Contohnya itu sinar biru, merah, dan hijau. Nah, ternyata cahaya memiliki 4 sifat. Yang pertama, merambat lurus. Cahaya merambat lurus berarti cahaya bergerak dalam jalur yang langsung dan tidak terpengaruh oleh objek lain. Contohnya dalam kehidupan sehari itu senter. Ketika dinyalakan, cahaya senter memancar lurus ke depan. Kemudian yang kedua, pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya atau refleksi yang terjadi ketika cahaya yang jatuh pada permukaan benda dipantulkan kembali. Adapun jenis pemantulan terbagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan datar seperti cermin. Pada pemantulan teratur, cahaya dipantulkan tetap sejajar dan membentuk bayangan yang jelas. Sedangkan pemantulan baur terjadi pada benda yang kasar atau tidak rata seperti dinding. Pada pemantulan ini, cahaya dipantulkan ke berbagai arah sehingga tidak membentuk bayangan yang jelas. Yang ketiga, dibiaskan, di mana cahaya terlihat membelok saat melewati medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Contoh sederhana yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu sedotan yang berada di dalam gelas yang terisi air. Nah, dapat kita lihat bahwa sedotan tersebut terlihat bengkok atau patah. Yang keempat, dibiaskan, di mana cahaya putih dapat terpecah menjadi warna-warna spektrum saat melewati medium yang memiliki indeks yang berbeda. Nah, untuk melihat cahaya putih dapat terurai menjadi warna-warna lain, kita akan melakukan praktik sederhana dengan menggunakan satu buah prisma, senter atau sumber cahaya, dan satu lembar kertas HVS. Yang pertama, letakkan prisma ke atas kertas HVS. Lalu, arahkan cahaya putih. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cahaya putih menjadi warna-warna pelangi seperti merah, kuning, hijau. Teman-teman, setelah melangkah dari materi pertama yaitu dispersi cahaya, mari kita melangkah ke materi yang kedua yaitu penggabungan warna. Jadi, penggabungan warna itu adalah konsep dasar melibatkan pencampuran warna untuk menciptakan warna baru. Stephen Young, ilmuwan dari Inggris, mengemukakan bahwa seluruh warna yang dapat dilihat oleh manusia adalah penggabungan dari berbagai intensitas warna dari warna dasar yaitu merah, biru, dan juga hijau. Untuk membuktikannya, let's try it. Jadi bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama plastik mika berwarna hijau. Selanjutnya plastik mika berwarna merah, plastik mika berwarna biru, kertas HVS, sumber cahaya, dan juga tentunya ruangan yang gelap, teman-teman. Mari kita coba penggabungan warna yang pertama yaitu warna merah dan juga warna biru. Baik, hasil dari penggabungan warna merah dengan biru yaitu warna ungu. Selanjutnya, penggabungan warna antara warna hijau dan juga warna biru. Bisa dilihat hasil dari penggabungan warna hijau dan warna biru yaitu warna biru kehijauan. Baik, selanjutnya mari kita lihat hasil dari penggabungan antara warna merah dan juga warna hijau.
Jadi bisa dilihat bahwa hasil dari penggabungan warna hijau dan juga merah adalah warna kuning. Baik, untuk terakhir mari kita lihat penggabungan ketiga dari warna dasar, yaitu warna merah, warna hijau, dan juga warna biru. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penggabungan dari tiga warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru akan menghasilkan warna putih. Baik, setelah melihat praktek tadi, penggabungan beberapa warna memang menciptakan warna baru sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Stephen Young, ilmuwan dari Inggris. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan tentang pembentukan bayangan. Kepada saudari saya persilahkan. Jadi di kegiatan ketiga ini adalah pembentukan bayangan. Sebelum kita melakukan praktikum sederhana, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu bayangan? Nah, jadi bayangan adalah bayangan yang terbentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Ada dua jenis bayangan. Yang pertama yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, bayangan nyata kemudian yaitu bayangan maya. Bayangan maya adalah bayangan yang seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak bisa ditangkap. Bayangan kita di cermin adalah contoh bayangan maya. Kita tidak bisa menyentuh bayangan kita. Adapun sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata. Yaitu yang pertama, jarak bayangan dan benda sama. Pernahkah kalian perhatikan bahwa jarak kalian ke cermin sama-sama dengan jarak bayangan kalian ke cermin? Itu artinya, jika kalian mendekat ke cermin, bayangan kalian juga akan mendekat. Kemudian yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar selalu sama besar dengan benda aslinya. Jadi, jika kalian tinggi, bayangan kalian juga akan tinggi. Kemudian yang ketiga, bayangan tetap tegak. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar selalu tegak dan tidak pernah terbalik. Kalian tidak akan melihat bayangan kalian itu berdiri terbalik di cermin, kan? Kemudian yang keempat, bayangan bersifat maya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bayangan pada cermin datar adalah bayangan maya. Bayangan ini seolah-olah ada di belakang cermin, tapi sebenarnya tidak. Nah, dari penjelasan tadi tentunya kita sudah mengetahui baik dari pengertian bayangan, jenis-jenis bayangan, dan sifat-sifat bayangan. Nah, untuk lebih mengetahui bayangan yang terbentuk pada cermin datar, kita akan melakukan praktikum sederhana. Dengan alat dan bahan yang digunakan itu ada busur derajat dan ada kertas karton yang sudah ditempeli dengan kedua cermin datar, dan ada kertas HVS, dan tentunya ada objek. Nah, kita mengambil objeknya itu tutup spidol. Nah, mari kita akan saja. Nah, tentunya yang pertama-tama yang kita harus lakukan itu, kita harus memastikan cermin datar ini bersih dan tidak tergores agar kita bisa mudah melihat bayangan dari objek tersebut. Nah, selanjutnya kita letakkan kertas HVS di permukaan datar sebagai latar belakang untuk penguatan bayangan. Nah, setelah itu kita menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Nah, kemudian kita tempatkan cermin datar secara tegak. Nah, kita bisa melihat sudut yang digunakan itu. Sudut yang pertama kita gunakan, kita mencoba menggunakan sudut 90 derajat. Nah, terus kita meletakkan objek. Nah, kita meletakkan objek di depan kedua cermin tersebut. Nah, kita bisa mengamati bahwa pada 90 derajat ternyata bayangan yang dihasilkan ada 4 bayangan.
Selanjutnya setelah kita menggunakan 90 derajat, kita akan mencoba menggunakan 45 derajat. Nah, jadi kita simpan objek di sini dan kita akan menemukan bayangan yang terdapat pada objek tersebut adalah 8 bayangan. Nah, dari percobaan tadi kita bisa menghitung jumlah bayangan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ada N sama dengan 360 derajat per A dikurang 1. Nah, di mana N ini merupakan jumlah bayangan. Nah, A ini merupakan sudut apik dari kedua cermin. Nah, kita dapat membuktikan tadi bahwa dari 90 derajat kita bisa membuktikan bahwa apakah 90 derajat itu menghasilkan 3 bayangan. Nah, jadi 360 itu 4. Nah, 4 dikurang 1 itu 3. Jadi terbukti bahwa pada sudut 90 derajat bayangan yang terbentuk adalah 3. Nah, begitu juga dengan 45 derajat. 360 derajat per 45 derajat dikurang 1, maka hasilnya 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, tadi sudah dilihat bahwa pada saat sudut 45 derajat tentu bayangan yang dihasilkan adalah 7. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jumlah bayangan pada setiap sudut itu berbeda karena dilihat dari besarnya sudut. Nah, tadi 90 derajat hasil bayangannya itu 3. Nah, sedangkan 45 derajat hasil bayangannya itu ada 7. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa semakin kecil sudut yang digunakan, maka semakin banyak jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, semakin besar sudut yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah bayangan yang terbentuk. Mungkin itu saja. Itulah tadi hasil praktikum sederhana kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.